Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul Project Analisis Performa POW dan TFIDF dalam klasifikasi sentimen ulasan di platform Tokopedia. Jadi kami akan mempresentasikan hasil progres yang ketiga dari proyek kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ariantina Lestari dengan NIM digit terakhir 196. Kenalkan, nama saya Elvira Rizky dengan NIM 3 digit terakhir 062. Saya Mesyanata Safira dengan NIM 3 digit terakhir 174. Saya Marisol Sabina Azura dengan 3 digit terakhir 188. Baik, yang pertama yaitu proses scraping. Proses scraping ini dilakukan dengan menginstal ekstensi web scraper yaitu web scraper IO dengan membuat sitemap untuk menargetkan komentar dan elemen rating pada ulasan toko fashion show Indonesia di aplikasi Tokopedia, lalu mengekspor hasil ekstraksi berupa file CSV yang berisi komentar dan potongan HTML icon SVG bintang. Lalu pada Google Colab, file CSV dibaca sebagai string dan diproses menggunakan fungsi extract underscore rating yang memparse HTML dengan Beautiful Soft untuk menghitung jumlah SVG berwarna sebagai nilai rating 1-5. Setiap baris diproses ulang menjadi data frame baru berisi komentar dan rating secara numerik. Kemudian diekspor kembali ke CSV sebagai data bersih yang siap dianalisis. Selanjutnya itu pre-processing. Itu dengan cara membersihkan data komentar dengan menghilangkan karakter tidak valid, memperbaiki huruf berulang, mengubah teks menjadi huruf kecil, serta mengganti kata tidak baku menggunakan kamus yang dibuat sendiri. Komentar kosong dan duplikat dihapus, lalu hasilnya disimpan di kolom baru. Setelah itu, lalu menambahkan kolom label sentimen berdasarkan rating 4-5 positif, 3 netral, dan 1-2 negatif. Dataset akhir disimpan sebagai komentar clean CSV dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut dan juga melakukan steaming. Baik, ya selanjutnya yaitu melakukan feature engineering. Jadi pada proses feature engineering ini dimulai dengan membentuk representasi teks menggunakan BOW dan TF-IDF. Pada BOW sendiri digunakan convectorizer dengan min-df 2 untuk mengabaikan kata yang terlalu jarang. Dengan max 0,9 artinya 90% kata yang digunakan maksudnya kata umum gitu akan dibuang. Lalu untuk stop word bahasa Inggris. Hasilnya berupa matriks frekuensi kata yang kemudian dikonversi menjadi data frame dan disimpan sebagai BOW.csv. Selanjutnya pada proses TF-IDF dibuat dengan TF-IDF vectorizer yang menggunakan parameter serupa ditambah dengan n-gram range untuk menghasilkan unigram dan bigram, sehingga bobot kata lebih informatif. Misalnya seperti good itu dilabeli dengan positif dan not good itu dilabeli dengan negatif. Good itu unigram dan not good itu bigram. Jadi hasilnya nanti disimpan sebagai tfidf.csv. Setelah itu fitur BOW dan tfidf terbentuk. Data dipisahkan menjadi fitur XBOW dan XTFIDF. Setelah itu ada label sentimen yaitu Y, kemudian dibagi menjadi 80% data yang di training dan 20% data yang di testing untuk memastikan model dapat dilatih dan diuji secara adil. Next. Selanjutnya di sini ada proses klasifikasi.
Nah, pada proses klasifikasi dilakukan menggunakan algoritma multinomial naive Bayes dengan dua jenis fitur teks, yaitu BOW dan TF-IDF. Setelah data dibagi menjadi data latih dan data uji, model naive Bayes dilatih menggunakan masing-masing representasi fitur dan kemudian digunakan untuk memprediksi sentimen melalui pemilihan kelas dengan probabilitas tertinggi. Nah, kinerja model dievaluasi menggunakan matriks akurasi, precision, recall, F1 score, serta confusion matrix. Next. Baik, dalam proyek ini kami menyantumkan link collab dari seluruh proyek yang telah kami lakukan pada PPT ini. Ini adalah referensi yang kami ambil untuk project. Next. Jadi rencana outputnya itu ada hasil akurasi BOW dan TF-IDF, hasil precision, hasil record, dan F1 score. Juga ditambahkan dengan prediksi antara prediksi label utama yang awal itu, lalu ditambahkan dengan F bias dengan BOW dan F bias dengan TF-IDF. Next. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan, proses membangun sistem rekomendasi produk fashion membutuhkan pengolahan teks dari judul dan deskripsi produk. Melalui tahapan pembersihan teks dan mengubahnya menjadi angka menggunakan metode POW dan TF-IDF, sistem dapat memahami isi setiap produk, lalu membandingkan kedua metode ini, membantu menunjukkan bagaimana teks bisa diolah untuk mendukung pembuatan rekomendasi yang lebih tepat. Next. Baik, sekian dari progres kelompok 2 dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.